Selamat datang ke video yang saya pastikan bahwa video ini pasti tidak akan terkenal, namun diharapkan menjadi manfaat bagi teman-teman ya. Di sini ya dari judulnya saya sudah masukkan bahwa harga ekstrim ya, harga ekstrim atau titik puncak gitu. Nah, si titik puncak itu biasanya dibahas kalau berbicara mengenai grafik ya. Misalkan di sini sebuah diagram ya, diagram di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, di grafik di grafik kan banyak bentuk tuh. Ada yang bentuknya garis lurus, ada yang bentuknya macam kurva, ada yang bentuknya aneh-aneh gitu kan. Nah, si titik puncak ini bahasnya di mana? Nah, si titik puncak ini dibahas ketika berhubungan dengan grafik yang membentuk kurva gitu kan. Membentuk kurva ya, kurva kan bisa melengkung seperti ini, kemudian seperti ini. Lalu di sini saya buat baru lah. Baru di sini adalah yang seperti ini. Ngelengkung gini kan, kayak belokan motor TV. Garing. Nah, di sini di sepanjang garis ini ya, di sepanjang garis ini kita bisa temukan si titik puncak di persis di pertengahan grafik tersebut. Maksudnya gini, kalau kita misalkan di sini kita ya, di sini kita, lalu di sini kan sebuah gunung nih, katakan sebuah gunung atau bukit lah. Nah, di sini kan ada titik tertinggi nih, titik tertinggi. Nah, ketika kita daki terus, nah sampai di sini kita melihat bahwa tidak ada lagi bagian si bukit ini ya, si bukit ini yang lebih tinggi dari posisi kita. Nah, ketika kita berada di titik ini, disinilah titik puncak kita. Nah, selain itu, setelah titik ini dilewati, maka sisanya ya turun kan. Nah, inilah salah satu terapan kurva ya, kurva. Ada yang pertamanya turun dulu, ataupun ada yang pertamanya naik dulu ya. Nah, si titik puncak ini gampangnya itu sebagai pembatas ya, pembatas si pergerakan kurva tersebut. Apa awalnya dia turun kemudian naik, atau dia naik kemudian turun, ataupun justru turun kemudian berhenti sebentar kemudian turun lagi. Nah, prinsip sederhananya itu gampang kalau kita membahasnya dalam sebuah fungsi ya, dalam sebuah fungsi. Katakanlah di sini fungsinya itu x kuadrat min 4x tambah 3 ya, tambah 3. Misalkan berpola ya, grafiknya berpola, dapatlah di sini faktorisasinya x min 3, lalu di sini x min 1, dapatlah di sini x satunya sama dengan 3, di sini x 2-nya sama dengan 1. Berarti karena terdefinisi berarti y1 y2-nya sama ya, itu sama dengan 0. Nah, mencari titik puncaknya itu dengan cara diferensial ya, ataupun turunan dari fungsi ini. Ketika si fungsi ini diturunkan, maka akan menghasilkan fungsi yang baru, yaitu 2x min 4, turunan terhadap x ya. Nah, fungsi si turunan ini gimana? Nah, syarat untuk mencari si titik puncak adalah hasil turunan tersebut harus bernilai 0. Nah, karena syaratnya harus bernilai 0, ini kan masih dalam bentuk variabel ya. Nah, ketika si persamaan ini sudah terbentuk, kan masih terlihat ganjil ya, tidak ada angka yang menilai x ya. Maka kita bisa cari dong x-nya berapa. Dari sini ya kita substitusikan saja, di sini 2x dengan 4, berarti sini x-nya 2 ya. Dapatlah di sini x puncaknya 2. Nah, kalau xp-nya 2 berarti yp-nya ya
berapa. Nah, kita gantikan saja angka 2 ke persamaan ini. Kita ubah sini 2 pangkat 2, 4 kurang 8 minus 4 tambah 3 minus 1 ya. Berarti dapatlah di sini X puncak Y-nya itu 2,1. Nah, berarti dapat dong 3 titik ya dalam sebuah grafik. Di sini 1, terus ini 3, sini 2 ya. Berarti katakanlah di sini min 1 ya, min 1. Berarti di sini kayak benar, di sini 0, biar lebih kelihatan saya tambahin 1 lagi 4. Nah, di sini saya tambahkan 2 titik baru ya. Meskipun y-nya akan bernilai sama, yaitu ketika ganti ke fungsi ini ya, maka hasilnya akan sama-sama 3. Nah, ketika titik-titik tersebut dihubungkan, saya gambar sebagus mungkin. Nah, terlihat ya di sini bahwa seperti ada belok ya, seperti ada pertikungan atau ya titik belok lah bisa dikatakan, yang membuat si kurva ini bergerak justru dari awalnya turun berubah menjadi naik. Nah, inilah kenapa dibutuhkan pencarian mengenai akan titik puncak, dan salah satunya dan caranya itu adalah mengalami penurunan. Nah, si titik puncak ini sebenarnya memiliki 3 sifat ya, 3 sifat yaitu minimum, maksimum, sama stasioner ataupun tetap. Nah, si minimum ini syarat dalam fungsinya itu dia harus bernilai lebih besar dari 0, maka si titik puncak itu akan bernilai minimum. Kalau maksimal adalah kebalikannya, yaitu si turunannya itu akan bernilai lebih kecil dari 0. Sedangkan kalau yang stasioner itu tidak memenuhi kedua yang di atas, berarti ya satu-satunya adalah sama dengan 0. Itulah sifat si titik ini. Nah, sebagai penutup saya ingin menambahkan sedikit ya, kenapa materi ini dibutuhkan. Berdasarkan asumsi saya, karena ini berbicara mengenai data, saya membayangkan bahwa ada satu saat di mana sebuah perusahaan mengalami tingkat kejayaannya dalam beberapa tahun ataupun dalam 1 tahun yang memang puncak-puncaknya gitu, lagi bagus-bagusnya. Nah, daripada titik itulah seluruh sejarah akan menuliskan bahwa oh, jadi di tahun inilah si perusahaan ini jaya, ataupun mungkin membahas mengenai biaya, tingkatan biaya ataupun keuntungan atau kerugian dan data-data lainnya. Mungkin materi ini hanya menjadi bekal untuk pengetahuan kita jika kita ingin mendalami materi akan statistika ataupun data. Sebagai kata penutup, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini membantu, dan salam penutup. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jaga baik-baik. Dadah.